Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama IDNN Media. Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Wasyaiban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil. Lahir di Kemayoran, Bangkalan 1820, meninggal di Martajasah Bangkalan 1925 pada umur antara 104-105 tahun. Beliau adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di masyarakat santri, Syekhona Khalil juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita Wali Songo, banyak cerita kelebihan di luar akal atau karomah Syekh Khalil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman Basaiban. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati dari pihak ibu. Pada usia 24 tahun, Syekh Khalil menikah dengan Nyai Asyik, putri Lodra Putih. Syekh Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nazam Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik, orang tua Mbah Khalil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil, Pasuruan, kemudian di Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Pada usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Untuk ongkos pelayaran bisa ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Sesuai namanya, Kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulaqab bin Fathil Latif ini merupakan kitab matan atau inti yang berbicara mengenai fundamental dasar hukum Islam atau ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan landscape keilmuan yang selama ini terkesan rumit menjadi demikian lugas dan mudah difahami. Syekh Khalil pernah berguru kepada beberapa ulama, di antaranya Kiai Haji Abdul Latif ayahnya, Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, Syekh
Mustafa bin Muhammad Al-Afifi di Mekah, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani di Mekah, dan murid-muridnya berikut merupakan salah satu murid-murid Syekh Khalil: Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo; Kiai Hashim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang; Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang; dan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Menurut penuturan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Bung Karno, meskipun tidak resmi sebagai murid Syekh Khalil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Khalil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Cerita Syekh Khalil dengan murid-muridnya. Syekh Khalil pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Ketika Belanda mengetahuinya, Syekh Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Syekh Khalil malah membuat pihak Belanda pusing dan kewalahan, karena terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makan kepada Syekh Khalil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan.